Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Ini adalah smartphone terbarunya dari Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro, Infinix GT20 Pro, yang punya slogan Gaming Beast Hype Abis, dan merupakan official gaming phone of MLBB nih. Ini yang season 10. Jujur gue nggak ngikutin ya, jadi gue kurang tahu. Tapi kalau teman-teman tahu ya, ini tuh sangat menarik banget harusnya ya. Jadi jelas ya, HP ini tuh memang dibuat untuk kalian yang suka main game. Bisa dibilang ini adalah HP gaming dengan harga terjangkau ya. Untuk harganya sendiri, nih katanya ya, ini katanya tuh di harga 4 jutaan lebih dikit. Jadi ya kecil lah gitu ya, bukan 4,99 gitu, bukan ya. Bukan gimmick-gimmick seperti itu, ini tuh 4 jutaan kecil. Jadi ada dua varian ya teman-teman. Ada yang RAM-nya 8 GB yang bisa di-expand 16 GB, ada juga yang RAM-nya 12 GB yang bisa di-expand ke 24 GB. Sementara untuk storage-nya cuma ada satu, yaitu di 256 GB. Ini ada 3 pilihan varian warna ya. Jadi ada warna Mecha Orange, Mecha Blue, dan yang gue punya ini tuh adalah Mecha Silver. Nanti kita bakalan unboxing ya. Oke. Langsung aja nih, mari kita lihat boxnya. Jujur gue tuh sangat amat suka sama boxnya karena dia tuh nggak tahu kenapa bagus aja gitu ya, menarik ya, ya nggak sih? Dan sekali lagi nih gue kasih tahu, jadi ini launchingnya tuh tanggal 21 Mei 2024. Sementara untuk per-sale-nya atau penjualan pertamanya itu di 22 Mei 2024. Ini jam 12 ya, nanti besok jam 12 tanggal 21 Mei kalian pantengin aja sosial medianya Infinix Indonesia. Ini boxnya seperti ini, cakep ya. Bagus ya, ada Infinix Mobile Legends, ini season 10 nih MDL-nya. Ini 16 GB-nya, ini tuh berarti yang expand-nya ya. Karena yang aslinya tuh di 8 ya, plus 8 GB gitu ya. Dan ini 256 GB untuk storage-nya. Nih, speknya juga udah sangat menarik banget ya. Ini udah Wi-Fi 6, UFS 3.1, Bluetooth 5.3, Power Delivery 3.0, VC ini untuk coolingnya ya. Dan ini high-res audio juga, bahkan high-res audionya juga untuk wireless. Harusnya ini bisa yang support LDAC gitu ya, udah bisa support LDAC gitu. Kemudian untuk bagian belakangnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Dia menggunakan chipset kenceng nih ya, Dimensity 8200 Ultimate. Kalau nggak salah yang pakai kayak gini tuh apa sih? Ini ya, Xiaomi 13T sama apa? Poco ya? Poco X6 Pro atau apa gitu. Tapi kalau misalnya ini harganya lebih murah nih, ini Poco X6 Pro, aduh, gimana nih? Ini udah ada dedicated gaming display chipset juga, 144Hz juga. Dan ini sangat menarik lah, nanti kita bakalan bahas lebih detailnya. Sekarang mari kita unboxing aja, oke? Jadi ini adalah boxnya, ini udah gua buka sebenarnya biar agak lebih gampang aja, biar nggak silau ya. Ini kita bukanya kayak gini nih. Ini box-box sampai sekarang ketika Samsung simple, tapi kalau yang ini lebih, wah, experience-nya lebih cakep ya. Wadaw, wih, gila, ini unboxing box yang sangat jarang sekali. Misalnya kayak gini ya, bagus banget ya. Nih, coba kita lihat dulu ya. Wih, di sini ada tulisan MDL, MLBB Development League Season 10. Sebentar ya, ini sepertinya ada lampu di atas nyala nih. Kemudian ada tulisannya nih, Official Gaming Phone of MDL. Wah, oke, cakep juga nih, unik ya. Langsung aja kita lihat dulu yang ini boxnya seperti ini ya. Kita buka dulu. Oke, ternyata seperti ada magnetiknya tuh. Oke, cakep ya. Welcome to the GT World. Asik. Bagus banget, John. Di sini ada tulisan Grand Gaming Tour Outplay the Rest Infinix GT. Ini harusnya ini ya. Ini harusnya apa? Oke, ada SIM ejector. SIM ejectornya ya masih standar-standar aja, kirain bakal beda gitu ya. Terus di sini ada buku panduan, kartu garansi. Terus apa lagi nih? Oh, ini ada tempered glass-nya nih. Alhamdulillah banget ya kita dikasih tempered glass, jadi kalian nggak perlu beli lagi, tinggal pasang aja. Kemudian kita dikasih, wih, ini adalah case-nya ya, Mecha case. Cakep nih. Ini tuh kayak bolong-bolong, tapi nggak bolong sebenarnya ya. Jadi yang bolongnya yang ini doang ya, teman-teman ya. Yang ini tuh ketutup tuh kayak gini. Oke, cakep. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Oke, ini HP-nya nih. Ini HP-nya GT20 Pro. Kita lihat dulu dalamannya. Ada apa lagi? Kita dapat kabel casan. Dan yang menariknya ini ternyata kabel casannya ini tuh bentuknya tuh kayak gini ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi ini lebih memudahkan kita buat main game ya. Jadi ditempel gitu ke samping. Jadi pas kita main game kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Ditempelnya kayak gini nih.
Tuh, cakep banget. Jadi nggak kagok kita main game ya. Nggak kayak kalau lurus itu kan, lurus tuh nggak gaming banget gitu ya. Ini bagus nih. Berarti Infinix sampai memperhatikan hal sedetail ini, memang berarti smartphone itu buat kalian yang suka main game. Kemudian ada juga nih, adapter charger maksudnya, 45 watt. Langsung aja mari kita lihat HP-nya dulu. Oke, ini adalah HP-nya, Infinix GT20 Pro. Wadaw, cakep banget. Ini yang warna silver ya teman-teman. Bagus ya, bener ya. Kita buka dulu aja untuk ininya. Baik, ini adalah Infinix GT20 Pro. Kita sambil dinyalakan saja ya, sambil kita bahas desainnya sedikit-sedikit. Jadi, nama desainnya ini tuh adalah Cyber Mecha Design yang dilengkapi dengan Mecha Loop LED interface. Jadi di sini tuh ada Mecha Loop lighting ya. Jadi di sini tuh bisa nyala. Kalau misalnya di GT10 Pro ini tuh di sininya ya kecil, tapi kalau ini bisa nyala tuh. Tuh kan, bagus kan? Dan ini tuh nanti bisa kita setting juga. Ini tuh sifatnya tuh seperti LED notification. Bentuk kameranya seperti ini ya, mirip-mirip dengan GT10 Pro. Dan sepertinya kameranya cuma satu sih ya, harusnya ya. Mungkin ini tuh cuma 2 megapiksel gitulah. Tapi yang jelas ini kan bukan fokus ke kameranya, ini fokus ke performanya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tulisan Infinix GT, kelihatan. Dan ini desainnya bagus banget. Ini apa ya? Gue belum tahu informasi lebih detailnya, tapi kalau misalnya kalian tahu, tolong kasih tahu ya. Jadi ini sepertinya kayak, bukan kaca gak sih? Kayak kaca gitu ya. Gue ngerasanya feel-nya tuh enak banget sih. Megang frame-nya juga yang bener-bener mengkilap seperti ini tuh enak banget, nyaman di genggaman tangan, sangat amat nyaman banget. Kemudian nih, setelah bagian belakang kita lihat bagian sampingnya nih. Jadi di sini tuh ada tombol power dan tombol volume rocker. Kemudian di bagian atasnya ini tuh ada lubang mikrofon, teman-teman bisa lihat, ada lubang mikrofon. Kemudian di sini ada tulisan JBL, Sound by JBL. Jadi ini speakernya itu sudah dituning oleh JBL. Kemudian di sini ada lubang speakernya, dan ini nih ada satu lagi nih ini. Nah ini tuh adalah IR Blaster. Jadi ya bisa ya kita menggunakan HP ini untuk remote AC, remote TV. Ini udah ada fitur infrarednya, IR Blasternya. Kemudian di bagian sampingnya ini tuh polos, tidak ada apa-apa. Kemudian di bagian bawahnya ini, di sini ada slot SIM, kemudian di sini ada mikrofon, di sini ada Type C, dan di sini ada lubang speaker. Jadi jelas ya, ini sudah stereo. Sekarang mau kita lihat untuk ininya nih, Type C-nya, Type C, apa namanya? Slot SIM-nya ya. Jadi untuk slot SIM-nya ini tuh ternyata tidak support dengan micro SD ya. Jadi cuma 2 nano SIM aja. Jadi ya, berarti 256 ini tuh memang harus cukupin aja buat kalian semuanya. Kemudian nih, yang gua suka, jadi HP ini tuh sudah support dengan in-display fingerprint. Nih, pas kita coba, cuman nggak tahu kenapa, kadang-kadang cepet, kadang-kadang enggak gitu. Tuh, cepet kan ya. Tapi kadang-kadang susah gitu. Tuh, ini lagi cepet nih. Ini ada fitur yang namanya in-display fingerprint, karena layarnya ini tuh sudah menggunakan layar AMOLED. Nah, sekarang sebelum kita cek ininya ya, kameranya ataupun performanya, mari kita bacakan dulu untuk speknya ya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer yang harusnya lebih cepat dan lebih hemat daya juga, dengan dedicated gaming display chip ya yang namanya Pixelworks X5 Plus. Wah, ini cakep banget. Ada 2 varian RAM 812 dan ada juga ROM-nya ini tuh 256 GB yang sudah menggunakan UFS 3.1, dan kemudian untuk baterainya ini tuh 5000 mAh dengan pengecasan daya 45 watt. Sudah menggunakan Android 14 dengan interface-nya ini tuh XOS 14 4GT. Kemudian nih untuk layarnya sendiri ini tuh AMOLED 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate di 144 Hz. Mantap banget ya. Jadi bakalan lebih scrolling lebih nyaman, main game juga lebih smooth gitu ya, lebih enak banget. Desainnya itu udah punch hole juga ya. Dan ini tuh punya peak brightness di 1300 nits. Jadi kalau misalnya kita gunakan di luar ruangan, layarnya ini tuh masih bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kameranya nih, ini tuh kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada tulisannya nih, OIS tuh. Jadi ini udah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization yang resolusinya ini tuh di 108 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel. Ya seolah-olah seperti gimmick aja itu ya. Tapi balik lagi ini adalah handphone gaming yang harganya terjangkau. Jadi bukan fokus ke kameranya. Sementara nih untuk kamera depannya itu di 32 megapiksel. Nah, sekarang mari kita lihat dulu nih untuk menu-menu kameranya ya.
kita buka menu kameranya nih. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk perekaman videonya. Jadi ini tuh sangat menarik banget ya, karena dia bisa merekam di 4K 60 frame per second untuk kamera belakang, bisa juga di 1080 pixel di 60 frame per second. Sangat menarik banget. Bahkan yang gue suka di sini tuh ada fitur yang namanya Ultra Steady. Nah, Ultra Steady-nya ini tuh bisa diaktifkan di 1080 pixel di 60 frame per second. Nah, sementara nih untuk kamera depannya. Nah, kamera depannya ini juga ini tuh bisa di 2K ya. 2K 30 frame per second. Bahkan bisa juga nih merekam di 1080 pixel di 60 frame per second dengan mengaktifkan fitur Ultra Steady-nya juga. Ini sangat cakep banget. Kemudian ada juga nih fitur dual view video. Jadi kita bisa merekam secara bersamaan kamera belakang dan kamera depan gitu ya tuh. Ini adalah dual view video yang sering ditanyakan teman-teman. Jadi ini ada ya. Terus kalau misalnya kita lihat ke menu more. Sorry, kita balik dulu ke kamera belakang ya. Nah, jadi di sini tuh udah ada juga nih fitur yang namanya Super Night, jadi buat malam hari udah ada juga aman. Nah, kalau more di sini tuh ada fitur time lapse, slow motion yang bisa di 120 dan 240 fps. Kemudian ada juga fitur Sky Shop. Kalau misalnya kalian sering foto-foto langit, ini bisa bagus banget foto pakai ini. Ada juga dokumen, ada juga AR Space, ada juga mode Pro, ada juga Super Makro dan Panorama. Nah, berikut adalah hasil kamera sedikit aja ya dari Infinix GT20 Pro. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Infinix GT20 Pro dengan kualitas 2K di 30 frame per second. Ini gue lagi jalan ya teman-teman. Misalkan teman-teman bisa ngeliat sendiri mana kualitasnya. Ini di kualitas 2K 30 frame per second. Nah, sementara nih kalau ini di kualitas 1080 pixel di 60 frame per second. Menarik banget ya. Jadi ada 60 fps nya, gua suka nih, cakep nih, bagus ya Infinix GT20 Pro. Nah, malah nih yang paling gua sukanya juga nih, 1080 pixel di 60 frame per second juga sudah bisa menggunakan fitur Ultra Steady. Ini harusnya lebih stabil ya. Silakan teman-teman nilai sendiri aja nih bagaimana untuk kualitas kamera depannya. Barusan gua cek ya untuk fitur Ultra Steady-nya, tapi kok masih gemeteran gitu ya, belum begitu stabil. Tapi ya nggak tahu gimmick atau enggak. Coba kita lihat yang ini deh, yang ini bener nggak sih, benar stabil atau enggak. Gimana kualitasnya teman-teman? Tolong tulis kolom komentar, yuk tulis aja di kolom komentar. Oke, sementara ini di kualitas 4K di 60 frame per second ya. Ini mari kita coba ya 4K nya bagaimana. Oke, fokusnya cukup cepet ya. Oke, ini cukup cepet nih 4K. Bisa kita zoom 3 kali juga, bisa kita zoom sampai 10 kali ya, bisa kita zoom ya. Duh, ada tukang apa tuh itu lewat tuh. Ini 4K cepet juga ya fokusnya ya tuh. 4K di 60 frame per second. Cakep ya. Tuh, kita coba jalan ya. Ini gue lagi nyepis mobil nih, sini nih. Tuh ya. Nah, kalau ini di 1080 pixel di 60
frame per second. Coba kita lihat lagi ya ke sini ya, bagaimana fokusnya nih. Ini 1080 pixel 60 frame per second. Kita lihat. Oke, fokus. Oke, hitungannya udah cepet ini ya. 4K 30 ini Full HD ya, Full HD 60 frame per second. Bisa kita zoom juga nih sampai 10 kali zoom. Cakep. Siap. Tuh. Oke. Kok gak ngeblur? Nah. Oh berarti fokusnya kadang-kadang ini ya, ngeblurnya kadang-kadang ngaco nih tuh. Tuh, kalau kelangitin ngeblur. Tuh fokusnya tuh. Nah, sementara kalau ini 1080 pixel 60 frame per second, kok kayak ada glitch ya? Bener gak sih? Tadi kayak ada glitch. Ini 1080 pixel 60 frame per second diaktifkan fitur ultra steady-nya. Stabil gak sih? Harusnya stabil ya. Tuh. Tuh, silakan teman-teman. Stabil. Hah? Iya. Baik, sebelum kita bahas untuk gamingnya, nih gue mau kasih tahu dulu, jadi ada fitur apa lagi nih di HP ini. Yang pertama ada fitur bypass charging, jadi kalau misalnya kalian lagi mau main game push rank, sambil dicolok casannya, sambil ngecas, ini nggak akan masalah, nggak akan bikin rusak baterai juga. Kalau misalnya kalian mengaktifkan fitur bypass charging. Kemudian ada juga nih NFC, terus jangan lupa dual stereo speaker by JBL, ini suaranya harusnya bagus banget ya. Kemudian HP ini juga sudah bersertifikat IP54 yang artinya tahan cipratan air dan debu. Kemudian udah ada juga nih in-display fingerprint yang tadi udah kita kasih lihat ya. Terus ada juga nih dynamic bar nih, jadi dynamic bar nanti ini tuh bakalan kayak apa namanya island gitu ya kalau di Apple. Jadi dynamic bar ini tuh udah sangat unik juga sih ya, fitur gimmick yang unik. Kemudian ada juga nih infrared blaster, jadi ada fitur remote-nya juga nih tuh kan, jadi kalian bisa aktifkan aja, ada fitur remote-nya. Terus jangan lupa juga nih, ini udah ada juga gyroscope sensor buat kalian yang sering main PUBG ataupun game-game kompetitif lainnya yang sudah support gyroscope, ada juga. Kemudian jangan lupa juga nih, ada juga nih yang namanya Mecha Loop Lighting, jadi bakalan lebih ya interaktif aja ya, misalnya ada notifikasi panggilan, notifikasi pesan, ataupun mungkin ketika kalian bermain game, si lightingnya itu bakalan bisa menyesuaikan sesuai dengan game yang sedang kalian jalankan gitu ya. Nah sekarang mari kita lihat untuk tes Antutunya nih. Jadi gue udah coba tes Antutunya. Mana nih? Nah ini ya. Tes pertama tuh gue coba di mode default aja, pas buka langsung gue tes, mendapatkan skor di 908.000 poinan ya, 908.250 poin. Kemudian gue coba aktifkan performa ya, mode performa. Sekarang tembus di 927.990 poin, gokil banget ya. Ini di harga 4 jutaan sih, kenceng ya. Kemudian untuk Geekbench-nya teman-teman bisa lihat sendiri, multicore-nya aja bisa sampai 3.400-an poin, single core-nya bisa sampai 1023 poin. Nah, gue juga coba nih di wildlife-nya nih, ini tuh mendapatkan skor di 6.500-an dengan frame rate-nya itu di 35%, tapi pas gue coba stress test-nya ya, ini tuh stability-nya itu meningkat ya, jadi di 75%. Terus gue juga coba lagi nih di extreme stress test, bahkan stabilitasnya itu meningkat di 98,5%. Ya, artinya berarti main game di HP ini suhu dan stabil FPS-nya tuh rata gitu ya kalau lama-kelamaan ya. Dan ini artinya udah bagus banget gitu. Oke, sekarang langsung aja nih, mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Nggak upload ya kalau kita nggak tes Mobile Legends, karena ya ini kan gaming phone officialnya ya. Officialnya gaming phone untuk Mobile Legends-nya. Langsung aja mari kita coba bermain game Mobile Legends. Dan teman-teman nyadar gak sih, berhubung ini tuh layarnya tuh frameless ya, bezelnya ini tuh frameless banget, tipis banget, berasa luas banget ya main game Mobile Legends di HP ini, luas banget. Dan ini mantap ya. Nih sekarang gue kasih lihat dulu nih untuk settingannya. Ini gue setting di frame rate-nya ini tuh ultra, dengan grafisnya ini tuh ultra. Wah cakep.
By the way, gue nggak jago main game, jadi gue cuma mau ngasih experience aja sebagai orang awam ya buat main game di HP ini. Ini adalah official MLBB HP-nya ya. Otomatis sangat amat bagus sekali. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai HP ini, ada juga yang namanya fitur ini nih. Nah, X-Boost. Jadi kalian bisa langsung aja menggunakan mode performance tuh. Atau enggak bisa juga nih kalian menggunakan mode e-sport mode. Jadi biar ini ya, biar lebih tuh kan. Langsung aja kita coba mode e-sport mode. Jadi ini tuh bakalan ngeblok notifikasi, call, alarm, navigation gesture, status bar, dan bisa meningkatkan performa banyak hal tuh. Ada CPU, frame rate, network, game feel, ada touch response juga. Ini bisa dioptimalkan. Sekarang kita coba ya mode e-sport tuh. Nih, gua nggak jago main gamenya ya. Yang penting kita bahas-bahas fiturnya dulu aja. Oke, mana nih, mana? Mana dia? Yo, sembunyi kemana nih? Waduh, kalah dulu ya. Oke, terus ada fitur apa lagi nih? Oh, ternyata kalau udah masuk mode e-sport kita nggak bisa pilih lagi ya. Kita coba exit dulu ya. Nah, ada ultra frame rate, HDR grafik ditingkatin. Bahkan sensitivitasnya juga bisa kita atur ya. Tuh. Bypass charging juga bisa kita aktifkan. Tuh. Hide notification juga bisa kita aktifkan. Tuh kan udah oke banget ya. Sekarang kita coba e-sport mode lagi. Sip. Tuh. Jujur ini sangat nyaman sekali ya. Layarnya juga selain luas, selain layarnya tipis, bezelnya maksudnya ya. Jadi bikin enak banget ketika bermain game. Responnya juga udah sangat oke banget. Aduh, ini buat terus rank Mobile Legends, ya Allah, enak banget ini ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman udah pada jago gitu ya. Ini gua aja nggak jago ngerasanya enak banget nih. Oh. Nanti kita coba main game PUBG juga ya. Kalau Genshin Impact jangan dulu lah. Soalnya Genshin Impact tuh buset. Downloadnya aja 30 berapa giga gitu. Overall aman ya teman-teman ya. Untuk suhunya juga masih standar sih ini nih. Tuh. Masih aman sih ini suhunya nih. Nggak berasa panas juga. Ini padahal gue nggak pakai AC loh teman-teman. Ini gue di ruangan yang nggak pakai AC ya teman-teman. Oke, lancar ya untuk bermain gamenya. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Ini settingannya bisa kita set di smooth, buset, ini bisa di ultra extreme. Kalau teman-teman kemarin nonton video gua terakhir tentang ROG Phone aja settingan PUBG-nya seperti ini ya. Bisa di 120 fps. Gokil, ini harga 4 juta, main PUBG bisa di 120 fps. Mantap ya. Waduh, enak banget John. Gua nggak jago main, sekali lagi gua nggak jago main, tapi aduh kalau soal responsivitas, kemudian layarnya nyaman atau enggaknya gitu ya, digeser-gesernya sama jari, ini enak banget sih asli, beneran, gak bohong John. Tuh, aduh enak banget nih John. Ini mana musuhnya John? Aduh, di belakang. Aduh, sangat aman sekali ya. Tolong ya teman-teman ya, jangan dihina nih gua main gamenya. Kita nikmatin saja. Aman ya teman-teman ya. Tuh, aman banget. Pokoknya aman banget lah, enak tuh. Kalau soal main gamenya ini udah bagus banget. Oke, mana. Aduh, tembak kita. Sekarang kita coba untuk main gyro-nya ya. Karena kan belum gua set deh kalau asal gyro-nya ya. Kayaknya ada gyroskopnya juga nih. Oke, coba kita always on-in aja. Lancar banget John, asli ini enak banget. Tuh. Lancar lah ya, segini mah ya. Tuh. By the way, gua nggak jago main gyro, dan apalagi main game ini juga gua nggak jago ya, sekali lagi ya. Jadi harap dimaklum saja. Mana nih? Oke. Bisa juga nih kita ngalahin satu orang. Oke, teman-teman ya, untuk layarnya sudah oke, apalagi dengan framenya yang sangat tipis begini, makin kelihatan banget kan. Aduh, luasnya, terus
Detail gambarnya juga udah bagus banget, respon layarnya juga nih, jari ke layar tuh udah sangat enak banget, apalagi kalau misalnya kalian beli pas pertama kali flash sale gitu ya. Jadi kan dia sudah dilengkapi dengan coolingnya dan dikasih sama apa sih, sarung tangan jempol gitu ya, sarung tangannya gitu. Jadi biar lebih lebih expert kali ya main gamenya gitu. Untuk sementara ini menurut gue ini udah sangat nyaman banget ya dipakai main game. Dan suhunya juga nih sejauh ini pakai paling cuma berapa menit ya? 3 menitan kali ya. Ini 3 menitan ya, nggak ada ininya sih. Tuh nggak mungkin apa namanya? Mana? Nih 40 lah ya. Memang gue juga udah coba nih ya untuk tes throttlingnya juga dan suhunya juga sekitar 39-40 sih. Oke, baik. Di harga 4 jutaan lebih sedikit, jadi HP ini tuh bisa ngasih experience gaming yang immersive ya menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kalian nyari HP gaming dengan harga terjangkau, baik mulai dari speknya ataupun software pendukungnya, menurut gue Infinix GT20 Pro ini tuh bisa kalian coba. Nih kalau misalnya kalian nggak percaya nih sama softwarenya ya, jadi ada yang namanya tuh X Arena ya. Selain X Boost ketika kalian bermain game kayak tadi ya, ada juga nih X Arena. Jadi ini tuh apa ya, bisa dibilang kalau misalnya kalian pengen download game yang sudah support berapa FPS gitu ya, nanti kalian bisa ketahuan tuh kayak model gini nih ya. Tuh ini kan udah support di 90 FPS katanya nih. Kemudian Free Fire ini bahkan ini tuh ada tulisannya eSport Pro. Wih. Kemudian ini Mobile Legends bisa di 120 FPS tuh. Dan kita bisa atur ya, atur CPU-nya gimana, mau dinaikin atau enggak gitu kan. Ini tuh bener-bener bisa loh, keren loh. Terus ada juga networknya nih. Mau gimana nih, mau pilih dual channel acceleration, ini bisa juga. Kontrolnya juga bisa disetting di sini juga. Wah, cakep. Mana? Tutup. Terus kita juga bisa tuh, kita bisa lihat pemakaian ROM-nya berapa, GPU-nya berapa. Terus ini juga nih RAM-nya, CPU-nya bisa kelihatan lah di sini ya. Dan bahkan kita juga bisa melihat suhunya nih berapa. Ini menurut gue sih di harga yang terjangkau untuk fitur gaming, menurut gue ini udah sangat bagus ya. Karena kan sejauh ini fitur gaming yang beneran gaming itu yang brand sebelah itu yang harganya kan cukup mahal juga ya. Tapi kalau ini kan harganya 4 juta, fitur gamingnya udah lengkap. Bisa gue bilang ini adalah smartphone gaming dengan harga yang terjangkau. Selain speknya yang oke, yang kenceng, softwarenya juga udah bagus lah ya. Apalagi nanti semakin ditingkatkan, gue yakin bakalan lebih bagus lagi dan lebih lengkap lagi. Oke? Nah, untuk first sale-nya ini tuh ya, tanggal 22 Mei 2024 jam 12 dini hari. Oke? Dan nih, jadi si Infinix GT20 Pro ini tuh eksklusif di Shopee ya. Dan gue mau ngasih tau aja nih, jadi varian yang paling tinggi 12 GB dan maksudnya RAM 12 GB, 256 GB ini tuh bakalan ada di harga yang sangat menarik, 4, sedikit gitu ya. Jadi pastikan kalian pantengin aja dan beli di pas flash sale-nya ya, oke, di Shopee. Atau enggak kalian cek aja nih langsung di kolom deskripsi, oke? Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.